Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya di pagi hari ini. Bersama-sama kita belajar bareng ya bersama Mas Ipo tentang break the limit ya. Alhamdulillah. Sebelumnya mari kita buka kegiatan pagi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di majelis yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Serta Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat berangkat salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita banyak ya tentang akhlak, tentang kebaikan, tentang agama. Insya Allah ya kita menjadi umatnya nanti yang sama-sama insya Allah memberikan syafaat ya kepada sama umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita mulai, boleh kita izin berdoa dulu teman-teman. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran acara kita pagi ini ya. Boleh? Oke, berdoa saya persilahkan. Ya, kemarin ya, kurang lebih di hari Sabtu 2 minggu yang lalu, saya sempat sharing pada teman-teman terkait masalah ini ya. 5 kesalahan yang sering terjadi oleh seminar pembicara daring. Kemarin tuh di sesi-sesi akhir, saya belum sempat ya menjelaskan kesalahan yang keempat dan kelima. Oke, saya akan sedikit merefresh pada teman-teman sekalian ya, sehingga nanti teman-teman ketika menjadi pembicara di Zoom ya, di mitra-mitranya itu jauh lebih optimal nanti dalam memberikan materinya. Ya, kita mulai. Nah, kemarin ya saya sudah jelaskan juga terkait tentang persiapan materi ya, karena memang kalau misalnya kita tidak siapkan materi itu ngomongnya jadi alur itu nggak jelas, ya nggak selesai-selesai, nanti ngulang-ngulang aja ya. Yang sering sekali kita dengarkan ketika di Zoom ya adalah kalimat bersyukur banget kita berada di BP ini. Ya, pasti itu tuh yang diulang ya. Kita alhamdulillah bersyukur berada di BP, kita bersyukur berada di BP, kita bersyukur ada di BP itu aja yang diulang-ulang gitu ya. Belum lagi ya kalau seandainya misalnya nih MC gitu kan, MC-nya nggak siap buat tampil gitu kan. Ya, yang diulang apa? Baik sambil menunggu pembicara, baik sambil menunggu pembicara, baik sambil menunggu pembicara. Itu aja ya. Lama-kelamaan peserta bukan nunggu pembicara nih, nunggu dia sampai kapan kelar nih ngomong kayak gitu terus. Nah, jadi di sini kita akan belajar ya teman-teman, kita harus belajar mempersiapkan materi. Memang mempersiapkan materi ini memang harus perhatikan juga masalah durasi. Ya, misalnya kita durasinya MC pembuka mungkin hanya 15 menit, maka siapkanlah materi 15 menit. Kalau misalnya pembicara ya kita ngisi sampai 1 jam atau mungkin sampai 1,5 jam, nah persiapkan juga durasinya. Nah, serta masalah yang kedua adalah tentang grogi teman-teman. Kalau grogi ini ya saya sudah sering mengingatkan, Mas Ipo juga sudah sering mengingatkan bahwasanya kita cukup ya berinteraksi dengan orang sebelum kita tampil. Karena dengan kita interaksi, insya Allah kita akan lebih rileks itu, lebih nyaman gitu kan, ngomong juga lebih oke gitu. Dan juga bisa dengan senam mulut. Karena kadang-kadang grogi ini tampil karena mulut kita masih kaku teman-teman ya. Gimana senam mulut yang pernah saya ajarkan? Coba dicontohin kira-kira gimana? Masih ada yang ingat? Kayak gimana senam mulutnya coba? Coba buka mulutnya. Ayo. A, I, U, E, O, A. Terus kalian senam wajah ya. Jadi dengan begitu, nah ini kan kelihatan nih wajah saya agak sedikit lebih merah jadi kan. Artinya apa? Kalau sudah agak sedikit lebih merah, artinya peredaran darahnya akan lebih lancar teman-teman. Sehingga kita berbicara akan lebih luas biasanya. Nah, dan juga mungkin kita grogi ini bisa terjadi karena kita tidak menghafal materinya, tidak mempersiapkan materinya. Maka penting bagi kita untuk mempersiapkan materi terlebih dahulu sehingga dan menguasainya. Sehingga ketika kita delivery materi itu sendiri atau menyampaikan materi itu sendiri, itu akan lebih oke nantinya. Nah, kemudian ya ada ini ya cara mengatasinya ya tadi saya sudah jelaskan ke teman-teman ya. Yang paling penting adalah perbanyak jam terbang. Kalau jam terbang ini udah banyak, ini insya Allah akan lebih mudah. Apa-apa itu insya Allah lebih mudah. Ya, jadi tinggal kita tingkatkan aja durasinya dalam memberikan seminar ataupun materi di Zoom. Ingat ya ITP, improve the process. Kalau selama ini kita hanya memberikan seminar Zoom 2 kali dalam sebulan, nah coba ditingkatkan. Misalnya 1 kali seminggu, ya nanti ditingkatkan lagi 2 kali seminggu dan seterusnya. Nah insya Allah dengan begitu kita akan lebih terampil ya dalam memberikan materi. Dan juga memang sesekali kita kalau boleh teman-teman ya, itu jangan tampil hanya duduk saja. Nah coba sesekali berdiri agar punya suasana yang berbeda. Pengalaman saya berdiri memang lebih capek.
ya karena selama ini kita biasanya duduk terus gitu kan. Tapi itu rasa lebih sehat, rasa lebih segar gitu. Ya keringatannya ngucur biasa di mana-mana. Apalagi kalau di rumahnya itu nggak ada AC ya, itu biasa lebih sehat gitu, lebih segar. Nah, jadi kalau kita berdiri, kita juga energi yang kita keluarkan ketika berbicara itu akan lebih powerful biasanya. Nah, berikutnya apa? Ini ada kendala di mata ya, teman-teman. Karena kalau misalnya kita lihat ya, kita perhatikan juga kalau seandainya teman-teman ngisi ya, ini kadang matanya tuh suka ngeliat ke kanan, ngeliat ke kiri. Mungkin dia nggak ngelihat ke kamera ya, mungkin dia melihat seseorang yang ada di depannya, ya di sampingnya gitu. Itu tetap tidak boleh. Hanya boleh kita melihat sesuatu yang kira-kira ada di dalam frame dalam layarnya kita. Misalnya contoh, kita punya tumbler di sini gitu kan, ada tumbler di sini. Kita boleh melihat tumbler ini gitu. Agar apa? Pemirsa tahu bahwasanya kita sedang melihat tumbler misalnya ya. Atau misalnya kita pakai mikrofon ya. Kita bisa sambil melihat mikrofon sesekali gitu, tapi jangan ngeliat terus ngomong sama mikrofon gitu ya. Enggak kayak gitu. Ya, tapi sesekali. Supaya apa? Supaya ada variasi, tidak monoton di layar tidak monoton di kameranya saja. Nah, cuman satu lagi nih ya, banyak orang yang melihat kalau misalnya nih, ini ada kamera ya, ini ada handphone, zoom. Nah, pastikan kamera itu tepat berada di depan kita di sini, teman-teman. Ya, ini kan kameranya nih, ya, letakkan tepat di tengah kita. Karena kebanyakan kita meletakkannya di sini. Nah, tengah layar handphone itu yang sejajar dengan mata. Ini yang kurang tepat, teman-teman. Kenapa? Kalau misalnya kita tepat sejajar mata, maka secara tidak langsung mata kita akan melihat ke layar. Kalau mata kita melihat ke layar, jadinya seperti ini. Nah, jadi saya ngomong dengan Anda seperti ini, ya, karena tidak nih kan kelihatan kayak mata saya miring ke kanan atau miring ke kiri nih ya, kalau teman-teman lihat ya. Kenapa? Ini asumsi ya kalau seandainya kita tidak melihat layar. Sementara kalau kita geser ke tengah, nah kalau geser ke tengah, nih jelas nih. Jadi yang harusnya di tengah mata kita adalah kameranya, ya, kameranya, bukan layarnya. Paham ya? Ini khusus untuk menggunakan handphone. Kecuali misalnya teman-teman menggunakan portrait seperti ini. Ya, ini boleh teman-teman melihat layar boleh. Kenapa? Kalau teman-teman gunakan portrait, teman-teman melihat ke bawah, itu sudut dari melihat matanya tidak terlalu jauh sehingga masih terlihat Anda sedang melihat ke depan. Nah, jadi it's okay, tidak masalah gitu kan. Nah, tapi ya memang seorang pembicara tidak disarankan memberikan materi dalam posisi portrait seperti ini. Harusnya seperti apa? Landscape seperti ini. Paham ya? Kan kalau portrait nanti jadi kurang cantik tampilannya. Oke, kalau seandainya audiens Anda memasang handphone zoom-nya dengan portrait seperti ini. Tapi kalau dia pasangnya seperti ini, ya itu otomatis nanti yang kelihatan adalah bentuknya separuh doang gitu. Jadi kurang cantik gitu. Nah, beda halnya kalau misalnya teman-teman gunakan bentuknya landscape. Ya, memasang kameranya landscape seperti ini, ya. Masang kameranya landscape seperti ini. Kalaupun sorry, portrait ya, maksudnya portrait. Walaupun audiens yang portrait, Anda memasang kamera yang landscape tetap kelihatan bagus nih, ya kan? Ini landscape nih layar saya. Oke ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Pastikan gambarnya itu postingan kita, video kita, layar kita itu landscape ketika berbicara. Nah, kemudian apa selain masalah mata teman-teman? Nah, ini yang sering terjadi adalah slide. Tampilannya slide mulu dari awal sampai akhir slide mulu isinya ya. Ini kalau misalnya tampilan kita slide aja teman-teman, maka otomatis nanti orang akan ngerasa oh ini sedang kita berbicara dengan audiobook gitu ya. Dengan audio, tidak berbicara dengan orangnya beneran gitu. Nah, kalau misalnya kita tampilnya slide mulu ya, maka otomatis kita akan dipandang kurang kredibel di hadapan audiens. Kenapa? Orang kan berharap adanya seminar Zoom ini ada interaksi seperti ini, betul? Nah, juga misalnya kita minta audiens juga interaksi tidak hanya dengan kita menampilkan wajah kita, tapi kalau bisa kita juga minta mereka interaksi dengan apa misalnya angkat tangan, ya, raise hand, ngechat dan sebagainya. Itu akan membuat suasana jauh lebih hidup. Karena kalau misalnya sudahlah tidak ada interaksi, tidak ada minta mereka angkat tangan, chat, raise hand, menjawab sesuatu dan sebagainya, plus layar kita isinya slide semua, maka otomatis orang tidak akan merasa nyaman ya dengan seminarnya kita. Ujung-ujungnya apa? Jadi boring.
Kita harus tahu diri, kita bukan pembicara terkenal, kita bukan artis, kita bukan tokoh, ya. Ya, kita bukan pembicara, seringnya dibicarain orang. Kita bukan artis, ya. Ya, kita sukanya nonton para artis, tapi sementara kita sendiri bukan artis. Orang akhirnya tidak mau melihat kita, gitu kan. Kita juga bukan tokoh, ya. Mungkin seringnya kita ditokohin sama orang lain, gitu kan. Di eh, ditipu sama orang lain, gitu ya. Jangan sampai ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi itu mesti diperhatikan. Sebentar ya, mohon maaf ada gangguan kecil ya. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, satu lagi yang perlu diperhatikan ketika kita menampilkan slide. Slide kita namanya juga itu PowerPoint, betul? Apa nama slide kita? PowerPoint. Yes. PowerPoint artinya apa? Kita menampilkan poin-poin, bukan paragraf, teman-teman. Ketika kita menampilkan paragraf, itu bukan PowerPoint lagi namanya, itu namanya artikel. Ya, kecuali dalam PowerPoint itu, oke, saya akan menampilkan artikel, inilah jurnal penelitian, misalnya seperti itu. It's okay, tidak masalah. Tapi ketika kita berbicara dengan dengan alur sebuah materi, maka tulislah poin-poinnya saja, bukan dituliskan paragrafnya. Yang lebih kacaunya lagi apa? Udah nulisnya bentuknya paragraf, pembicaranya ngomong dengan membaca. Kelihatan nih, ini bedanya. Misalnya, contoh ya, ini ketika dari awal sampai akhir saya menyampaikan materi bukan dengan membaca, ya, tapi dengan mempresentasikan. Nah, misalnya dengan membaca, contoh misalnya saya baca poster ini belakang ya. Ada mentor hasilnya tidak akan tekor, bisnis tanpa mentor akan membuat tekor. Nah, itu kan kelihatan kayak membaca, betul nggak? Misalnya yang di belakang lagi ya, close the door Wendy Abdillah podcast. Nah, ini kan kelihatan kayak intonasinya membaca, teman-teman. Ini kurang oke kalau didengar oleh audiens, kelihatan amatirnya. Loh, Coach Wendy, aku kan memang masih amatir nih. Aku masih belum jago nih. Memang butuh contekan tuh gimana dong? Itulah butuhnya kita latihan. Itulah butuhnya jam terbang. Ya, coba biasa ini ketika kita latihan, ada teman-teman kita ataupun leadernya kita memperhatikan diri kita ketika presentasi. Dengan begitu kita akan dapat evaluasi, teman-teman. Nah, sambil kita ulang terus materinya, insya Allah akan terdelivery dengan baik ya. Contoh misalnya ya, kalau teman-teman perhatikan Pak Ipo ketika memberikan seminar, baik itu seminar 7KR, seminar MSP ya, Muhammad sebagai pedagang, ataupun mungkin meraih 100 juta pertama, itu hampir-hampir nggak terlalu memperhatikan slide Mas Iponya. Kenapa? Karena sudah terbiasa ngomongnya itu aja, akhirnya sudah keceplosan dengan sendirinya tanpa harus melihat slide, tanpa harus melihat draft gitu kan. Nah, jadi ya namanya juga pembicara dunia tetap butuh contekan, tapi contekannya itu hanya digunakan melalui poin-poin saja ya, cuman di awal saja. Jadi bukan membaca paragraf, bukan menjabarkan detail-detail intinya. Oke, sebentar. Saya mau cek apakah Pak Ibu sudah. Oke, masih punya sudah ready, alhamdulillah ya. Terakhir adalah tindakan untuk antisipasi dalam kendala-kendala teknis ya. Jadi kendala-kendala teknisnya itu seperti misalnya koneksi internet, cahaya, background-nya kita. Ingat, pembicara tidak dianjurkan menggunakan virtual background kecuali dia sedang berada di suatu pusat keramaian yang tidak memungkinkan untuk dilihat background-nya di belakang ya. Ini catatan buat teman-teman. Oke ya. Jadi next time ya kapan-kapan kita lanjut 5 kesalahan berikutnya ya. Ini alhamdulillah Pak Ipo sudah ready teman-teman. Langsung saja kami persilakan kepada Pak Ipo Santosa untuk memberikan materinya. Silakan Pak Ipo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, terima kasih Coach Wendy. Teman-teman kalau mendengar suara saya dengan jelas, boleh kasih jempol. Kasih jempol 2 boleh. Tempel di pipi boleh. Asik, centil banget ya. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman tadi sudah belajar ya bagaimana kita yang mengoperate ya penampilan kita ketika tampil di Zoom ya atau sejenisnya ya. Jadi hal-hal yang sepele tapi ternyata tidak sepele ya kalau kita persiapkan. Oke, teman-teman pagi ini ya kita menuju beberapa hari terakhir menjelang program BTR-nya kita. Ya, kalau di BP ada itu BTR, bukan BTS ya. BTS nggak laku di sini. Yang ada adalah BTR. Kita ada beberapa hari ini ya. Nah, insya Allah kita coba pastikan kita benar-benar BTR. BTR itu bukan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak, tapi dengan
kita yang sebelumnya. Ya, misalnya kita selama ini pernah 90 botol, 95 botol, nah makanya bulan ini kita berusaha berapa? Ya, di atas itu. Mungkin 100 kah? Ya, 150 kah? Atau berapa? Jadi lebih daripada yang sudah-sudah. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya bukan soal angkanya, tapi pada ITP-nya. Ya, pada ITP-nya. Kalau sebelumnya kita nge-Zoom seminggu mungkin 2 kali, sekarang 3 kali. Kalau selama ini kita nggak pernah IG Live, sekarang kita IG Live. Kalau selama ini kita bikin artikel pendek-pendek, sekarang dipanjangin. Ya. Kalau selama ini bikin kulwa pas ingat doang, sekarang dirutinkan seminggu 2 kali ya di grup internal kita. Ya, jadi kalau kita pengen break the record pada hasil, lakukan break the record pada proses. Pada apa teman-teman? Proses. Oke. Sekarang kita buka slide pertama. Soal pembinaan kita ya. Nah, insya Allah kita pembinaan Sabtu ya kayak kemarin ya, itu link Zoom, link YouTube ya dari pusat insya Allah. Oke. Kemudian saya sampaikan ulang soal program-program kemanusiaan kita ya. Kita kembali lagi ya, kita balik lagi ya penggalangan untuk Anahal ya. Anahal yang di sekitar Jabodetabek ya atau Indonesia ya dan negara lainnya insya Allah. Terus juga membersamai guru-guru ngaji ya. Nah, ini kita juga alhamdulillah kita sudah rutinkan gitu ya. Nah, yang Juli ini sebagian juga belum ya, sebagian guru ngaji belum kita salurkan gitu. Kemudian insya Allah juga kita bikin program baru, kita akan bikin klinik kesehatan ya. Klinik kesehatan saya merasa terpanggil ya. Ya di antara kita juga terjadi ya bagaimana kurangnya kamar ya kan akhirnya tidak bisa masuk ke rumah sakit gitu kan karena kamar udah penuh gitu ya. Nah, kita pengen coba bikin rumah sakit, kita mulai dari klinik ya. Kalau saya tuh suka tuh apa ya? Pokoknya bikin ya, pokoknya bikin kecil dulu nggak apa-apa. Nanti sambil jalan kita perbesar. Nah, kalau bikin langsung rumah sakit ya, itu kan kosnya juga lumayan ya, dan kita nggak punya pengalaman ya, dan khawatirnya juga duitnya tersita di sana. Karena satu rumah sakit bisa jadi 20 miliar gitu. Minimal sih ya belasan miliar gitu. Ya, 20 sekian gitu kan. Nah, ya sudah kita mulai dari klinik dulu aja. Terus ya, absensi pagi ya yang kita lakukan, kalau Senin tuh memang jamnya agak beda. Biasanya sebelum jam 4 saya udah posting ya, tapi kalau hari lain biasanya sekitar jam 5.30 ya sebelumnya itu. Nah, di sana kita belajar ya dan mengajak tim untuk belajar. Please ya, please banget jangan sebut nama BP, jangan sebut nama komunitas. Kita show force tapi soft promo. Soft promo tapi show force. Ya, ngomongnya itu halus, soft promo. Apa yang kita sampaikan ciri-cirinya BP, ya kan? Atau testimoni sejak gabung ya bermitra sama Sipo. Nah, itu boleh, ya kan? Tapi kalau nama komunitas, nama BP, nama BLG jangan disebut sama sekali. Ya. Oke, buka lagi slide berikutnya. Ini kemarin saya udah ingatkan ya, Sabtu saya ulas kembali. Kita juga tahu bahwa sebenarnya in nature ya, in nature orang Indonesia tuh tangguh, gigih gitu. Ya, kita bangsa petarung, ya kita bangsa penjelajah, ya insya Allah juga bangsa pemenang. Ya, dijajah sekalipun nggak bikin kita hancur, bahkan ya akhirnya penjajahnya mundur, gitu ya. Nah, kita juga buktikan ya kita sampai menjelajah ke Madagaskar ya, ke Afrika bagian bawah gitu, ya. Nah, sayangnya saat ini kegigihan kita itu diarahkan, dicurahkan pada kerja, pada karir gitu, bukan pada penawaran, bukan pada bisnis. Coba diarahkan pada penawaran, pada bisnis, pada penjualan. Itu pasti melesat tuh uangnya gila-gilaan itu. Dan yang sekolah pun, yang kuliah pun, termasuk orang tuanya masih tergila-gila pada hal yang sifatnya akademis, ya. Nah, ini insya Allah tidak terjadi di BP ya. Kalau di BP insya Allah kita udah kita curahkan pada bisnis, pada penawaran. Ya, kita buka lagi slide berikutnya. Nah, jadi sebenarnya ya ini yang saya memberi apa ya reminder keras ya, reminder yang apa ya sangat nyata ya buat teman-teman. Kalau kita menawarkan dan akhirnya orang itu bergabung, artinya apa? Kita dapat rupiah. Kita dapat apa teman-teman? Ya, dapat juga amal jariah karena di BP ini banyak ya disarankan amal-amal ya tentang duha, tentang tahajud, tentang kurban juga ya. Dan terjadi perubahan pada dua belah pihak, kita dan dia. Dia pun juga terlibat di berbagai macam program sosial. Selama ini nggak pernah bikin ventilator, sekarang bikin ventilator, tabung oksigen dan seterusnya. Terus juga diajarin ya bisa nulis gitu, bisa nulis di Instagram, di Facebook, akhirnya apa? Jadi jejak digital.
ya jadi amal jariah, jadi karya abadi, dan apalagi para kader. Ya, oke, balik layar ke saya. Kita berapa minggu yang lalu dengar kabar duka ya, salah satu mitra kita meninggal, namanya Bu Giwang. Ya, saya penasaran, saya tanya ya ke timnya beliau, ya ke leadernya beliau juga. Itu beliau meninggalkan berapa kader, meninggalkan berapa tim. Ya, ternyata sekitar 130 orang, lumayan. Coba bayangkan ya, 130 orang ini pasti ya Bu Giwang sudah mengajarkan tentang sholat duha, sudah mengajarkan tentang sholat tahajud. Terus apalagi mengajarkan tentang pentingnya kaderisasi, pentingnya membentuk tim, pentingnya penafkahan yang baik, penafkahan yang cukup, penafkahan yang halal untuk keluarga, pentingnya mensupport suami, ya pentingnya memuliakan anak-anak, ya bagaimana anak tuh berhak mendapatkan dia gizi terbaik, ya. Terus juga mengajak orang ikut seminar-seminar di BP, pembinaan di BP. Coba bayangkan, itu amal jariah semua. Jadi kalau kita ngomong karya abadi, itu karya abadi. Memang kalau sekilas kelihatan cuma kayak jejak digital doang. Kita cek ya di percakapan WA, ya, atau kita cek juga Instagramnya, Facebooknya. Oke, itu jejak digital namanya. Tapi ada something di balik itu. Apa itu? Itu kaderisasi. Itu amal jariah. Ya, jadi orang yang sudah berpulang sekalipun, insya Allah amal jariah bekerja terus. Ya, bahkan secara bisnis pun itu tetap menghasilkan walaupun beliau sudah berpulang. Ya kita kan nggak tahu nih kita meninggal kapan, berpulang kapan, gitu ya. Nah kalau kita di BP ini teman-teman, kita mempersiapkan itu, ya kita mempersiapkan itu. Saya melihat ya di bisnis yang lain itu susah diduplikasi, susah diwariskan, ya kan? Di BP gampang diduplikasi, gampang diwariskan. Pokoknya selagi dia di BP ya bisa diwariskan, bisa diduplikasi, ya kan? Nah, yang susah itu menduplikasi bisnis BP-nya. Orang luar tuh ya meniru bisnis BP itu sulit. Tapi kalau kita sudah di dalam ini, kita duplikasi cepat. Ya. Karena kita ada pengikatnya macam-macam, ya, ada mentornya, ada foundernya, ada tokoh-tokohnya, ya, ada brand Eropanya. Nah, ini pengikat semuanya. Ada mutu internasionalnya, ini pengikat semuanya. Makanya orang luar kalau niru itu sulit. Tapi kalau sesama kita di dalam, duplikasi itu cepat. Ya, makanya kita ITP pun ya ITP melihat orang lain pun mitra mitra kita mitra lintas komunitas masih bisa. Asus ya pada mitra ya lintas komunitas masih bisa. Nah, ini di BP. Makanya kalau kita ngomong apa sih? Ya selalu kita ngomong oh ya mau cari berkah Mas Ipo, cari amal Mas Ipo. Ya di sini tempatnya sudah. Ya, kita meninggal aja ya insya Allah masih ada amal jariah di BP. Ya, ada kader-kader kita, pada tim kita. Oke, balik lagi layarnya. Cuma sayangnya orang itu ketika menawarkan apa? Gampang menyerah, gampang baper, ya kan? Padahal kalau kita menyerah, kita stop menawarkan, itu justru menyenangkan siapa? Menyenangkan orang-orang yang mengejek kita. Ya, buka lagi layarnya boleh. Jadi mereka itu membuli kita, berharap kita berhenti memang. Kalau kita berhenti, dia senang. Kan aneh ya. Jadi tanpa kita sadari, saat kita stop menawarkan, kita justru menyenangkan hati orang yang mengejek kita. Ya. Nah, keluarga yang menunggu kesuksesan kita, ya malah kita kecewakan juga. Konyol banget itu. Aneh itu. Ya. Oke, kita buka lagi selanjutnya. Coba perhatikan baik-baik ya. Ini kejadian nyata ya di sekitar kita saat kita mulai menawarkan, saat kita mulai jualan. Ya. Coba baca dulu sebentar. Oke, balik layarnya ke saya. Jadi setiap kali kita menawarkan, ya, setiap kali kita menawarkan apapun produknya sebenarnya gitu ya, pasti itu ada yang jelek-jelekin, ya, ada yang menelikung gitu, malah dia yang pengen jualan gitu kan, pasti ada yang menelikung, tapi ada juga yang mendukung. So baiknya kita fokus pada yang mendukung, selesai. Kenapa kita bahas nih yang kayak gini-gini ya, gitu. Ada yang membuli, tapi ada juga yang membeli. Fokus aja pada yang beli. Ngapain kita pikirkan pada yang membuli? Nggak ada untungnya, ya kan? Memang ada yang sentimen, tapi ada juga yang rekomen. Ya, begitu terima produk, oke, dia rekomen kemana-mana. Dia posting juga di story-nya dia. Ya, jadi ada yang sentimen, ada yang black campaign, tapi ada juga yang rekomen. Fokus pada yang rekomen. Selesai. Ya. Nah, kenapa pikiran kita justru tersita pada yang kayak gini ya? Nah, jadi penyebab ya, jadi setan itu teman-teman, setan, apa tadi saya sebut? Setan ya, itu memang pinter banget mainin perasaan kita. Padahal nggak ada kejadian apa-apa, kita tuh akhirnya mundur sendiri kan.
Ya, pas ditolak tuh kita jantung deg-degan sendiri. Oke? Kadang-kadang muka kita pucat, kadang-kadang muka kita merah. Padahal nggak ada apa-apa gitu loh. Apa yang terjadi? Itu apakah kita mencuri? Enggak. Ya. Apakah kita berantem sama orang, pukul-pukul sama orang? Enggak juga. Tapi itu hanya kata-kata pendek itu aja, ya, diolah di otak kita, dibumbuin sama setan, akhirnya kita mundur. Nih ya, saya tegaskan ya teman-teman, setan itu tidak ridho kita sukses sekecil apapun. Dunia akhirat dia tidak ridho. Makanya dia menyeret kita bagaimana kita tuh nggak berhasil. Itu kelakuannya setan. Ya. Tapi yang uniknya juga, setan itu tidak bisa membentak, tidak bisa memerintah. Dia hanya bisa apa? Berbisik. Bisanya apa teman-teman? Dan apa? Memberikan rasa was-was. Cuma itu. Silakan buka Al-Quran, silakan baca hadis. Ada nggak setan membentak gitu ke kita? Nggak bisa. Memerintah ke kita? Nggak bisa. Ya. Nah, yang dia bisa adalah apa? Berbisik. Ya. Terus apalagi ngasih rasa was-was. Tuh kan, ternyata orang nggak mau kan. Tuh, orang pada nolak kan, coba itu. Kamu coba nih, teman terdekat aja udah nolak loh. Ya, coba tetangga sebelah juga ada nolak. Coba, apalagi yang mau kamu buktikan? Udahlah, mending balik aja yang kayak dulu aja udah. Nah, setan selalu ngomong seperti itu tuh. Dan kita membenarkan. Ya, jadi semata-mata permainan perasaan. Nggak ada peristiwa besar yang terjadi sebenarnya. Ya, apakah kita akhirnya berantem sama orang? Nggak ada. Kita dipukulin orang? Nggak ada. Kita melakukan dosa? Nggak ada. Tapi kita berkecamuk terus ya. Kombinasi antara apa? Orang yang membuli kita, ya, dengan apa lagi? Dengan bumbu-bumbu dari setan itu. Akhirnya kita mundur. Ya senang dia. Padahal kalau kita jualan, kita melakukan penawaran. Apa sih? Kita mau kemana sih? Itu kan kita buat penafkahan keluarga. Kata Nabi, orang yang berjuang untuk nafkah keluarga itu jihad, mujahid. Ya kan? Terus kita dibully sama orang, dibumbui dengan setan tadi itu yang masuk ke perasaan kita. Kita mundur. Teman-teman, orang yang mundur dari medan jihad, ya kata Nabi apa? Munafik. Ciri orang munafik itu kayak gitu. Kayak berani gitu, maju ke medan perang gitu ya, bisa mundur di tengah jalan. Ada aja alasannya. Pengen pup lah katanya, ya kan? Pengen santai-santai dulu di rest area dan seterusnya. Intinya nggak jadi ke medan jihad. Ya, kata Nabi orang kayak itu adalah apa? Itu munafik. Sama, kita cari uang buat apa sih? Kita jualan tuh hasilnya buat apa sih? Kan buat keluarga kita, penafkahan keluarga kita. Ya, terus kenapa kita mundur? Kalau kita mundur, ya itu kayak orang munafik. Kita maju ke medan jihad, ya, untuk konteks kita saat ini, ya kan? Kita mundur coba. Nah ini kan konyolnya luar biasa, ya. Padahal kalau kita maju, kemuliaan yang kita dapat, jadinya mujahid, dapat nafkahnya berkah, ya kan? Keluarga bangga, tim bangga gitu. Kalau kita mundur dapat apa coba? Justru kita menyenangkan hati orang yang membuli kita, ya. Kita menyenangkan hati orang yang menghina kita, ya. Coba misalnya ketika saya dihina gitu ya, sama dulu misalnya ada yang teman kuliah saya, ada juga orang-orang di sekitar saya juga mungkin ada yang nggak suka gitu ya, saya mundur tuh, sudahlah, kita kayak di BP ini kesannya kayak jualan-jualan banget, saya mundur. Makin senang dia coba, makin senang dia. Jadi kalau kita mundur teman-teman, kita stop, ya kita ragu-ragu, oke, atau akhirnya kita balik arah, itu kita justru menyenangkan hati mereka, ya. Yang kita harus senangkan adalah siapa? Hati keluarga kita, bukan mereka, teman-teman. Ya, makanya jangan ya terpengaruh dengan omongannya mereka. Ya, kita punya tujuan yang jelas. Ya, hadisnya juga mengatakan jelas. Ya, orang cari nafkah buat keluarganya sama seperti mujahid. Ini jihad. Ya. Ini ada kata-kata dari saya, ada kata-kata dari Nabi. Kita dengar kata-kata orang yang meremehkan kita. Kemana logikanya? Mending dengerin omongan saya, kata-kata saya. Mending dengerin omongannya Nabi. Jelas sudah. Ya. Nah, jangan jadi orang yang munafik. Ya, jangan jadi orang yang munafik. Dan memang itulah ya kombinasi ya antara orang yang negatif ya dengan omongannya dari setan itu, ya bisikan dari setan itu, nah itu bikin kita tuh akhirnya perasaan tuh kayaknya nggak karu-karuan. Setan itu nggak rela ya, benar-benar dia tuh nggak rela kita maju seperti apapun. Dia pengen kita kalah di dunia, kalah di akhirat lebih kalah lagi. Itu yang dia pengen. Nah kita jangan masuk pada permainan itu. Kita udah tahu permainan itu ya kita tinggalkan. Ya. Jadi kalau saya dulu ya ketika lagi susah-susah banget gitu ya, apa sih yang saya pikirkan? Ya, sama juga istri saya juga pernah nanya gitu kan, apa sih motivasi suksesnya? Saya bilang simpel aja, udah capek hidup susah, saya bilang. Capek hidup susah, udah saya nggak mau lagi. Ya. Saya pernah tuh ya naik bis di Jakarta dulu kan, naik bis lah, bisnya nggak pakai AC lagi, ya kan? Nah waktu itu sampai di sebuah tempat,
kondekturnya bilang, ya keneknya bilang, nunduk, 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 nunduk gitu kan. Supirnya ada apa, nunduk, nunduk kayak gini gitu kan. Ya udahlah saya ikut juga nunduk gitu kan, yang lain pada nunduk juga soalnya gitu. Udah begitu berlalu lewat area itu, saya tanya ada apa gitu. Ini daerah tawuran, jadi ada yang lempar-lempar gitu. Saya bilang, ya ampun ini susah banget rasanya. Ya kan, jadi udahlah nggak aman, kita udah apa tuh nggak pakai AC udah nggak nyaman gitu kan, nggak aman lagi gitu. Ya, itu dalam hati saya waktu itu ngomong kan, ya Allah kayaknya aku nggak cocok miskin ya Allah. Kayaknya aku nggak cocok miskin ya Allah, aku tuh kayak gitu itu nggak nyaman banget rasanya gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itulah kita nggak mau susah lagi sudah. Oke, jadi kalau orang tanya itu, kamu jualan itu nggak capek apa? Ya capek, tapi bokeh itu lebih capek lagi, ya kan? Bokeh itu lebih capek lagi, ya kan? Apa nggak capek jadi orang bokeh? Ya capek. Contoh gini lah sederhana, kita cukup makan, oke lah ya. Tapi lihat tuh ya teman kita pada kurban, tetangga kurban, kita nggak kurban coba. Ya orang kurban sapi, kita cuma makan kaldu sapi, ya mie instan. Gimana rasanya coba itu? Namanya orang beriman pasti rasanya hatinya terganggu itu. Ini karena apa? Ini terganggu untuk urusan kebaikan, ya kan? Orang pada kurban, ada yang kambing, ada yang sapi, masa kita nggak bisa ikutan? Karena apa? Nggak punya uang, nggak enak rasanya, nggak nyaman rasanya, ya. Nah, jadi itu jualan memang capek, tapi bagi saya bokek lebih capek. Ya, saya nggak ngomong tentang makan nggak makan ya, tapi coba ya, ada orang melakukan amal kita nggak bisa ikutan. Ada orang sedekah jor-joran ya untuk pengadaan IGD, ICU di rumah sakit kita nggak bisa ikutan. Ya kemarin orang pengadaan juga untuk double cabin ya untuk belasan kota kita nggak bisa ikutan. Itu pasti nyesek rasanya. Apalagi bokeh yang levelnya udah itu level 5 kayak PPKM ya kan. Nah, itu kalau sampai level 4, level 5, waduh, kayak keluarga nggak ternafkahi, adik kita, anak kita mau masuk sekolah favorit nggak bisa, wah pasti nyeseknya luar biasa. Ya. Nah, jadi daripada kita, coba bayangkan teman-teman ya, kita berjuang sebentar, kita akan nikmati selamanya. Ya, seperti kata Muhammad Ali kan, kita berlatih dengan keras, terus kita menangkan pertandingan, kita akan menjadi legenda selamanya. Tapi kalau kita kalah, nggak akan jadi apa-apa. Ya. Dan ketika kita mendidik anak kita, ya saat kita nanti usia kita 50-an, anak kita sudah SMP, sudah SMA, sudah kuliah gitu kan, kita mau didik apa ke dia? Kita ngomong tentang kerja keras. Mana hasil kerja kerasnya? Ya, kita ngomong tentang kesuksesan. Mana bapaknya yang sukses? Ya kan? Bapak ngomong tentang kesuksesan. Aku lihat nih rumah ini kayak rumah orang susah, ya kan? Kayak rumah orang susah ini. Sukses dari mana ini Pak gitu. Ya kan? Tapi kalau kita sudah membuktikan kerja keras dan hasil fisiknya kelihatan, anak tahu, oh iya ini kerja keras. Ya, oh iya ini perjuangan. Bapakku ngasih teladan dan hasilnya ada, ya, dan hasilnya ada. Nah ini kita teman-teman ya berada pada seminggu terakhir yang sangat menentukan, ya. Ini adalah detik-detik hari-hari kita menuju BTR, ya. Sebagian kita mungkin sudah BTR, sebagian belum. Nah yang belum coba pastikan kita BTR. Apa manfaat BTR? Nanti kita lihat, ya. Buka lagi layar berikutnya. So nggak ada waktu lah untuk baper ya pada omongan-omongan orang yang negatif. Kalau mau baper pada omongan yang positif aja nggak apa-apa. Ya. Kita ngajak orang ya masuk BP ya dan sekarang kita masuk BP. Ruginya di mana coba? Ya, dapat full pembinaan, ya, produk terbukti bermutu, ya, standar Eropa, produk terbukti tahan, ya, tahan lama, 2 tahun sampai 5 tahun. Produk pun juga terbukti laris, margin oke, repeat order juga oke. Ya, bisnis minim resiko. Ruginya di mana coba masuk BP? Ya, gabungnya cuma 410.000 doang, gabungnya cuma 660.000 doang, ya, murah banget. Barang belum laku sekalipun tetap dapat ilmu dia. Apalagi kalau barangnya laku. Ya, nah ini kita udah merasakan nih. Nah, yang saya mau bahas itu slide berikutnya. Ya, poin saya di slide berikutnya. Kita coba buka slide berikutnya. So, ya teman-teman, kita punya orang-orang terdekat, ya mungkin sepupu kita, oke, mungkin teman-teman kita, mungkin sahabat-sahabat kita. Harus ya kita ini harus ada rasa bersalah kalau kita tidak memperkenalkan BP pada mereka. Kita percaya mentoring di BP itu mentoring yang terbaik. Kita nggak perkenalkan ke dia. Lah, akhirnya dia nggak dapat tuh mentoring terbaik. Kita percaya bahwa barang di BP ini, British Propolis, BLG, ya, dan produk berikutnya, ya, itu adalah world class quality, ya, standar dunia gitu loh. Ya, kita nggak perkenalkan sama dia. Padahal kita tahu, ya kan? Dan dia juga bisa menjalankan. Kenapa kita nggak perkenalkan coba? Nah, harus ada rasa bersalah seperti itu. Kok aku nggak ngasih tahu ke dia?
Kita udah terbukti nih, ya kita sudah membuktikan, mitra-mitra kita juga sudah membuktikan. Setidaknya mayoritas mitra di BP sudah membuktikan bahwa kalau jualan BP terbukti laris, insya Allah. Kita nggak perkenalkan ke dia, kita nggak ngasih tahu ke dia. Harus ada rasa bersalah coba. Akhirnya apa, dia cari nafkahnya jungkir balik. Coba di BP kan lebih gampang, ya kan? Kita udah tahu juga nih bisnis BP itu minim resiko. Ya, balik lagi layarnya ke saya. Ada orang ya buka bengkel, ada lagi buka reparasi handphone, ya, ada lagi buka butik, buka salon dan semuanya. Tahu-tahu pandemi, tahu-tahu PPKM, level 1, 2, 3 sampai 4 sekarang udah. Ya kan? Tahu-tahu apalagi perpanjangan lagi. Ya kayak Sinta Fitri aja, ya kan? Nggak selesai-selesai nih, kayak Tersanjung, ya kan? Nah, sinetron Tersanjung itu. Jadi terus-terusan aja gitu. Mereka jungkir balik, teman-teman. Saya lihat itu, ya Allah, sampai hati saya tuh nggak enak banget. Ya kan? Kita baca ya berita tuh di Detik, bagaimana orang reparasi handphonenya sampai turun ke jalan coba. Karena mulai udah ditutup. Mereka mau makan apa coba? Sampai turun ke jalan. Ya, yang membubarkan mereka pun nggak sampai hati. Tapi itulah, ya jadi berbenturan tuh dua kepentingan. Yang satu pengen menertibkan, yang satu pengen cari makan. Ya, dia bilang kan, Bapak gampang, Bapak yang menertibkan gitu kan, Bapak mah gampang, Bapak digaji. Kita mau uang dari mana coba? Nah, sampai mereka turun ke jalan gitu. Ini saya terus terang ya, kalau saya jadi hakim, saya nggak bisa membela siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kejadian itu benar-benar nggak enak. Nah, kebayang kalau itu adalah keluarga kita, itu adalah sahabat kita. Kita tahu nih ada produk terbaik, ada produk yang gampang banget lakunya, insya Allah. Ya kan? Gampang banget terjualnya, insya Allah. Tahan lama, nggak laku pun masih aman gitu. Ya kan? Dengan mentoring yang terbaik juga. Kita nggak kasih tahu ke dia. Ya, harus ada rasa bersalah, teman-teman. Ya, tugas kita adalah Pak ngasih tahu dia, ajak dia, yakinkan dia 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nggak mau juga, ya udah nggak apa-apa. Nah, habis itu kan kita nggak punya rasa bersalah. Kita pindah pada orang lain, selesai sudah. Ya, jangan sampai kita asik sendiri di BP, ya dapat duitnya gampang di BP, ada orang-orang terdekat kita nggak tahu, kan sayang banget. Ya, misalnya sahabat kita, gitu, ya kan? Atau kita punya teman di sosial media, ya mungkin jarang bertemu, tapi kita sebenarnya dekat banget sama dia. Dan kita lihat dia tuh ya, kayaknya jualannya nggak jelas apa gitu. Saya punya juga beberapa teman ya, itu kita udah 1 tahun lebih nggak ketemu gitu ya. Saya cuma pantau dia dari WA Story ya, dengan IG Story-nya dia gitu. Itu saya lihat dia tuh risau. Kadang jual ini, kadang jual itu. Kalau dia jualannya nggak berubah tuh produk, saya tenang, berarti ya insya Allah tuh bisa saya menghasilkan. Tapi diganti-ganti terus. Saya yang risau. Saya tuh yang risau. Ya kan? Ini, aduh, diganti lagi. Kemarin saya cek lagi jualan burger. Ya, burger isi 3, burger isi 6. Burger gimana caranya? Andai kata dia bikin di Jakarta, bagaimana caranya ngirim ke Jakarta Utara? Bagaimana caranya dia ngirim ke Jakarta Barat? Bagaimana caranya dia ngirim ke Bekasi, Depok coba? Dingin, keras udah nggak enak, ya kan? Terus ada lagi orang misalnya di Pekalongan pengen, orang dari Batang pengen, orang dari Jogja pengen. Gimana cara dia ngirim coba? Nggak bisa juga. Belum lagi orang Kalimantan pengen, orang Sulawesi, Pak ini Indonesia semua, dia nggak bisa pasarkan. Gitu. Nah, kalau BP bisa, dia di Jakarta, dia bisa kirim ke Jakarta Utara, Jakarta Barat, ke Depok, ke Bekasi, Pekalongan, Batang, ya, Kalimantan, Sulawesi, bisa semuanya. Ya, luar negeri pun bisa. Ya, kayak tadi kemarin tuh ya, saya dengar kabar ya, bagaimana ada mitra tuh ya di Malaysia, ya padahal lagi kerja aja sebentar, ntar lagi mau pulang gitu, jualan ratusan botol BP dan BLG. Oh, keren banget, 500 botol, ya kan? Dan sekarang udah lama tuh berpisah sama istrinya, ya, long distance gitu, ya kan? Nah, ini lagi on the way, pengen pulang. Ya, insya Allah tahun ini juga pulang. Kan keren banget coba. Selesai kontrak pengen pulang sudah, bulan Oktober katanya. Ya, dan kejadian ini kan bukan satu, banyak banget kayak gini ya. Entah dari Hong Kong, entah dari Malaysia, ya, dan seterusnya. Ya. Atau ada juga yang kadang-kadang long distance ya, itu di Indonesia gitu. Ya, suami dinas di mana, ya, istri tinggal di mana. Long distance terus coba. Nah, BP bisa jadi solusi buat dia. Kenapa kita nggak kasih tahu, teman-teman? Jadi harus ada rasa bersalah ya kalau kita tidak ngasih tahu ya kebaikan-kebaikan yang ada di BP ini. Kasih tahu dia 1 kali, 2 kali, 3 kali, minimal 3 kali. Kalau 1 kali nggak langsung mau biasanya, nggak langsung mau dia. Ya, bahkan ada tuh ya saya tahu juga di BP ini ya, ada tuh yang ngasih tahunya sampai 1 tahun, ada yang 2 tahun. Ya sabar aja udah. Ya. Nah akhirnya pada tahun kedua baru akhirnya mau. Ya, jadi orang itu dapat hidayah itu kadang-kadang lama juga, perlu waktu deh. Ya kan? Dia udah yakin, dia mensupport kita, tapi dia nggak gabung. Ya, saya pun juga ada tuh orang-orang kayak gituan. Support kita luar biasa. Ya, dia sering storykan soal saya, sering storykan soal BP. Ya, pas dia beli BP pun juga posting, tapi nggak gabung juga di BP.
Nah, ini memang perlu sabar nih deketin orang-orang seperti ini. Tapi ya sebenarnya dia udah yakin sama BP. Ya, itu sudah one step inilah ya, satu langkah yang sudah baik itu. Oke, kita buka lagi layar berikutnya. Ya, jadi harus ada rasa bersalah ya kalau misalnya orang-orang terdekat kita tidak tahu tentang kebaikan BP ya. Buka lagi yang berikutnya. Nah, teman-teman silakan baca. Silakan baca. Ya, oke, layarnya balik ke saya coba. Jadi kita insya Allah dalam proses BTS, ya. Oh, kok BTS masih kok? Ya, break the cells gitu ya. BTR, ya. Kita insya Allah dalam proses menuju break the record. Ya, kalau teman-teman sukanya BTS juga ya sudahlah. Kata orang jangan pernah melawan BTS. Ya, jangan pernah melawan BTS. Banyak banget fansnya. Ibu-ibu juga suka gitu. Jadi jangan pernah ngolokin BTS. Sudah, iyain aja sudah ya sudah. Makanya waktu kemarin tuh ya McD sama BTS ada kerjasama itu, ya sudah akhirnya saya bikin tulisan ada BTS dikit lah ya, dan jangan dilawan masanya ya. Pertama masanya banyak, masanya juga militan gitu ya. Ya sudahlah, saya ikutin aja petuah itu ya. Nah, kita insya Allah dalam program break the cells dan break the record ya. Kalau bahasa kita break the record lah ya, BTR gitu ya. Gini teman-teman, apa yang akan terjadi kalau ternyata kita akhirnya berhasil BTR ya, break the record ya. Kita push our limit, kita break the limit ya. Kita break the limit ya, sehingga kita selama ini batasan seperti ini, batasan itu kita terjang, kita dobrak, yes gitu. Apa yang kemudian terjadi coba? Saya yakin pertama uang kita membaik, nafkah kita membaik. Betul apa betul? Yang bilang betul coba kasih 2 jempol. Benar ya? Nah, biasanya 90 botol, tahu-tahu naik 120 botol. Ya jelaslah duitnya lebih banyak. Itu satu. Kedua, ya, yang kedua apa coba? Itu tanpa terasa kita juga sudah melakukan yang namanya itu kaizen. Kita sudah melakukan continuous improvement, ya. Proses kita sudah membaik, ya. ITP kita sudah membaik, ya kan? Kita makin paham soal Zoom, kita makin paham soal IG Live, kita makin ya insya Allah makin pinter bikin artikel, makin pinter bikin keluar, ya kan? Makin pinter juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim, ya kan? Karena kita buka program Q&A-nya makin banyak misalnya gitu. Nah, jadi ITP kita makin bagus, kaizen terjadi, ya. Kan dunia tuh ya, kalau perusahaan-perusahaan kan sering belajar sama Jepang ya tentang proses kaizennya Jepang gitu. Ya sama, kita juga kaizen juga ini. Ya pokoknya kalau ITP berarti itu kaizen. Ya, continuous improvement ya itu kaizen sudah. Ya, dan itu spiritnya Islam sebenarnya kan. Bagaimana kita berusaha lebih baik dari waktu ke waktu gitu. Ya, ini 2. Yang ketiga, apalagi efeknya amal kita juga insya Allah pasti meningkat. Mas Ipo bilang BTR, mentor-mentor bilang BTR, ya kan? Tim bilang BTS. Ya sudahlah, aku kejar nih, BTR dikejar, BTS juga dikejar gitu ya. Break the sales, break the record gitu. Ya kan? Nah, kita bawa dalam doa, ya Allah gimana caranya nih? Ya, kata mentor harus break the record nih, harus BTR nih, gimana caranya ya Allah? Gitu kan? Kita bawa dalam doa, kita bawa dalam tahajud, ya kita bawa dalam duha, ya. Tanpa sadar amal kita juga meningkat. Ya, income meningkat, proses membaik, ya, amal bertambah. Rugi di mana coba? Sudah selesai? Belum selesai. Ya, tim juga melihat kita, ya kan? Tim juga melihat kita. Oh iya ya, ini leaderku nih hebat ini, ya. Dia pastikan dirinya, ya, dan timnya pecah rekor bulan ini. Nah, tim kita tambah militan, tim kita tambah loyal. Terus keluarga di rumah juga dia ngikutin nih. Ya, selama program mau BTR ini kita bilang sama anak, kita bilang juga sama istri. Ya, ini papa lagi fight ya sungguh-sungguh di BP sekarang. Dan bulan ini lebih fight lagi. Kenapa? Karena Mas Ipo bilang harus break the record. Ya, insya Allah papa akan break the record ya. Doa ya agar ini bisa terjadi. Bantu juga papa. Nanti kalau ada barang masuk ya, ada WA masuk, kita eksekusi sama-sama. Berjuang nih semua, ya kan? Dan ternyata akhirnya apa? Oh iya, dia lihat bapaknya ternyata break the record. Atau mungkin ibunya break the record, ya ibunya join di BP gitu. Akhirnya apa? Kita memberikan pelajaran yang sangat baik juga pada anak kita. Ini namanya proses, ini namanya perjuangan, dan ini namanya hasil. Dan akhirnya itu berhasil. Ya, dan akhirnya itu berhasil. Ada hasilnya beneran, gitu. Jadi kita pun ngasih apa keteladanan ya pada anak kita.
ya, kita ngasih spirit pada tim kita, nafkah membaik, amal membaik, di mana ruginya coba? Makanya ini sekarang masih ada waktu kurang lebih ya, nggak sampai seminggu, kita coba pastikan diri kita, tim kita break the record, ya, pecah rekor. Ada limit yang selama ini membatasi kita, kita break the limit, ya. Nah, nanti teman-teman akan melihat tuh ya, coba buka lagi layarnya, slide yang tadi gitu ya. Oke, nah balik lagi layar ke saya. Ada satu bonus yang kadang kita nggak sadari ya, kita nggak sadari setelah kita BTR. Apa itu teman-teman? Kalau kita bisa break the sales, kita bisa break the record, apa yang kemudian kita temukan, ini bonus ya teman-teman. Kita pun takjub ya, apa potensi yang Allah titipkan pada diri kita. Ya, selama ini kita nggak pernah kepikir angka 200 botol. Angka kita udah 80, 90, 80, 90. Tahu-tahu tembus tuh 200 botol. Kita pun takjub kan, oh kayak gini ya. Yang Allah kasih potensi pada diriku nih seperti ini coba. Kalau aku kerahkan potensi itu sampai ini. Sampai ini. Ya. Nah, makanya teman-teman, ini kita dikasih waktu, kita dikasih kesempatan. Ya kan? Dan selama ini ya kita lakukan ya ini di BP ya. Ini program nggak pernah meleset teman-teman. Memang itu pada dahsyat semua, alhamdulillah. Boleh bilang hampir semua lah, ya. Jadi pol-polan gitu ya, PPKM gitu ya, pol-polan kita menawarkan, ya kan? PPKM, pol-polan kita menawarkan gitu kan. Nah, insya Allah hasilnya juga nanti PPKM, pelan-pelan kita makmur gitu ya. Nah, itu memang kelihatan kita udah 4,5 tahun, ya begitu BTR emang bagus gitu teman-teman. Jadi memang gelombangnya itu ke sana. Sayang banget kalau kita nggak ikut gelombang ini. Ya kan? Tim kita tambah bangga, tambah loyal, tambah militan, keluarga kita akhirnya dapat teladan, amal kita membaik, ya proses kita membaik, ya dan apa? Kita takjub ya pada apa potensi yang Allah titipkan pada diri kita. Nah, kabar baiknya apalagi teman-teman? Perhatikan ini ya. Jadi ini ya, ini kita misalnya 80 botol ya bulan sebelumnya. Kemudian berapa lagi? 80 botol. Terus berapa lagi? 80 botol. Jadi angka ini sudah ada terus di kepala kita. Padahal angka ini perlu dipatahkan, teman-teman. Ya, perlu dipatahkan ini. Ya, jangan itu terus. Sama orang tuh, kenapa orang kalau gajian cenderung tuh income-nya gitu-gitu aja. Karena dia udah terbiasa lihat angka itu. Tiap bulan 5 juta, tiap bulan 5 juta, tiap bulan 5 juta. Ya udah dia biasa lihat angka itu. Dia nggak berpikir angka yang lebih. Jadi memang gajinya segitu, pikirannya pun segitu sudah. Ya. Makanya bulan depan pun udah ada doa di kepala dia tanpa sadar, ya 5 juta itu juga. Ya, makanya angka ini harus kita break. Ya, harus kita pecahkan. Harus kita apain, teman-teman? Harus kita apain? Ya, kita harus pecahkan, harus kita patahkan. Ya, jadi terbiasa nih 80 botol sekali ini 120 botol. Ya. Atau lebih daripada itu, 120 botol. Oke? Nah, kabar baiknya adalah apa? Kita bisa membentuk new pattern. Jadi pattern yang lama 80 botol, kayak orang karyawan gaji gitu ya, misalnya yang gaji 5 juta, 5 juta. Nah, kita bisa bentuk yang namanya itu new pattern, ya, pola baru. Ya, gimana caranya? Ini 80, 80, 50. Kita break sekali. Yes. Ya, 120 botol. Bulan berikutnya lagi kita paksa 120 botol. Bulan berikutnya lagi kita paksa lagi 120 botol atau lebih. Ya. Akhirnya di kepala kita, di sel-sel tubuh kita, di pikiran kita, di hati kita sudah muncul new pattern. Angka baru tidak lagi yang puluhan botol tapi sudah 120 botol minimal. Ya. Itu standar teman-teman. Sama kayak misal kita ya, kita jalan nih. Ya, kayak dari satu tempat ya menuju misalnya Bintaro, ya. Kita udah tahu nih dari tempat kita ke Bintaro ya kita anggap sekitar 40 menit. 40 menit, 40 menit, 40 menit itu. Tahu-tahu kita ketemu jalan baru ya atau jalan layang baru ya atau teknik baru gitu ya. Oh, ternyata kalau jalan sana itu kita jangan di sebelah kanan, kalau sebelah kanan itu banyak lampu merahnya. Agak tengah aja. Jadi nggak ketemu lampu merah, bisa jalan terus gitu. Kalau kanannya nanti kita nyangkut pada orang yang macet-macet gitu. Jadi kalau kita ketemu jalan baru, teknik baru, ternyata apa? Kita bisa ke Bintaro itu misalnya 30 menit. Hemat 10 menit kan gitu. Nah, kita ulangi lagi tuh 30 menit. Kita ulangi lagi 30 menit. Akhirnya di kepala kita muncul tuh new pattern. Ya. Jadi ke Bintaro jadinya berapa tadi? Tidak lagi 40 menit, tapi akhirnya berapa? 30 menit. Ya.
Nah, new pattern ini, teman-teman, harus kita yang membentuk. Kita bukan hewan. Kalau hewan, dia patternnya gitu terus. Makanya burung, zaman dulu sampai zaman sekarang, ya dia punya sarang, dia punya properti, bentuknya gitu-gitu aja. Nggak mungkin ada style macam-macam. Masa ada burung bikin rumah gayanya Mediterranean? Mana mungkin? Gayanya klasik? Mana mungkin? Bentuknya dari dulu mah gitu-gitu aja. Ya kan? Nah, manusia menariknya apa? Bisa menaruh yang namanya itu new pattern, pola baru. Ya, jadi tergantung kita ini. Ya. Nah, teman-teman ini masih ada waktu. Saran saya coba ya, bentuk new pattern ya pada kepala kita ini. Ya, kalau memang ada limit yang selama ini membatasi, kita break the limit. Ya, kita pasti yang break the cell, kita break the record. Ya, income insya Allah membaik, amal insya Allah membaik, gitu ya. Terus tadi ya keluarga dapat teladan, ya tim kita juga insya Allah tambah militan, dan insya Allah kita juga makin takjub ya pada potensi yang Allah titipkan pada diri kita. Oh ternyata bisa ya. Ya. Kadang ya teman-teman, semua kebaikan, apalagi kebaikan yang naik itu signifikan teman-teman, memang harus kita itu memaksakan diri. Memang kita itu harus memaksakan diri. Ya. Jadi jangan berpikir masih po saya mah gini-gini aja. Ya apalagi saya pernah dengar tuh ya beberapa orang bilang, oh hidup itu jangan ditarget masih po. Ya apalagi bisnis nggak boleh, itu rezeki dari Allah semuanya. Kita mengingkari itu sunatullah namanya. Saya pikir nih orang belajar di mana ini kok bisa kesimpulan seperti itu coba. Ya. Karena dimanapun orang kerja, dimanapun bisnis itu pakai target. Bahkan Nabi pun juga pakai target. Nabi berangkat perang, targetnya apa? Ya menang lah. Namanya orang berangkat perang, ya targetnya menang, ya kan? Dan Nabi juga punya patokan, punya target juga. Musuh 1.000, ya kita tim 300. Berarti satu bisa lawan 3. Itu target namanya. Satu orang minimal bisa mengalahkan 3 musuh. Itu target namanya. Tahu nggak? Ya, dan perang mesti selesai kapan nih? 3 hari, 8 jam, atau mau berapa? Gitu. Itu target namanya teman-teman. Ya. Dan Nabi juga menargetkan sebelum meninggal Mekah sudah harus ditaklukkan. Itu target, tahu nggak? Ya. Dan Nabi target lagi bilang kalau nanti kita sudah masuk Mekah, kita sudah taklukkan Mekah, kita masuk lagi tuh yang berikutnya Persia masuk, ini masuk juga. Dan Nabi targetnya juga pada sahabat, nanti kalau aku meninggal tebalkan lagi, gitu. Sampai akhirnya ke Cina dan seterusnya. Itu target semua teman-teman. Ya, siapa bilang Nabi nggak punya target? Nabi juga punya target, tapi apa? Ditawakalkan, ikhtiar sungguh-sungguh, kemudian apa? Ditawakalkan. Kadang-kadang kita sok-sok ngomong tawakal, artinya apa? Tanpa ikhtiar, itu bukan tawakal namanya teman-teman. Itu udah menyerah di awal perjuangan. Ya kan? Menyerah di awal perjuangan. Coba saya mau tantang apa bisnis mau coba. Anggaplah bukan BP. Anggap bisnis apa coba, semua tantang coba. Mau buka bengkel, buka restoran, itu juga punya target. Aku omset harus sekian minimal. Karena apa? Gaji karyawan sekian, listrik air sekian, sewa sekian. Berarti apa? Sehari aku harus dapat omset sekian. Kenapa? Total biaya sebulan itu 6 juta rupiah. Kalau aku profitnya cuma 6 juta, aku nggak makan. Ya sudah, berarti ya target profit sebulan adalah berapa? 10 juta misalnya. Ya. Omsetku berapa? Sekitar 100 juta. Itu target, teman-teman. Kerja di kantor juga pakai target nggak kira-kira? Pakai target. Ya kan? Hari ini kamu bisa menyelesaikan ini, diperintah sama atasan. Ya, 2 hari ini menyelesaikan apa? 3 hari ini menyelesaikan apa? Seminggu apa? Sebulan apa? Ya. Kalau teman-teman kerja di swasta, setahun nggak jelas targetnya, pasti disuruh keluar. Ya, pasti disuruh keluar. Kalau nggak keadaan yang memaksa kita keluar, kalau nggak kita dikeluarkan, pasti sudah. Jadi jangan ngomong lagi, oh nggak usah pakai target masih ilmu dari mana coba itu. Ngomong pakai ilmu pakai ada ilmunya, ada dasarnya. Ya, jangan seenak kita aja gitu. Jangan gini loh, kita yang males, terus kita cari-cari alasan, oh nggak usah pakai target masih itu. Islam tidak mengajukan target. Ya, kita percaya rezeki udah dijamin sama Allah. Ilmu dari mana coba itu? Ya, tawaf aja ada targetnya kok. Ya, teman-teman nih ya, jadi mutawif ya bawa orang ya untuk umroh muter itu ya tawaf sa'i itu pun ada targetnya kan, target 1 jam selesai, maksimum 1 jam 20 menit sudah selesai. Jangan 3 hari nggak selesai tawaf gitu kan, ada tim yang kececer, ada tim yang ini 3 hari nggak selesai coba. Ilmu macam apa ini coba ini? Ada targetnya kan. Kayak saya lihat tuh mutawif itu pintar tuh ya, kalau yang sudah pengalaman tuh pintar dia. Oh iya ya, di rombonganku ini ada orang tua-tua nih, ada yang berumur nih, ada yang sepuh nih, 60-an, 70-an. Oh ini sih 70-an, tapi badannya sih masih keker, masih segar ini. Ah, kayaknya bisa agak cepat nih. Oh ini agak slow nih. Oh ya udah, yang slow-slow tuh dibawa sama dia tuh. Ya, karena dia punya target. Ya, pokoknya 2 jam harus selesai atau 2 jam lebih lah gitu. Ya, tawaf dan sa'i itu. Karena apa? Kalau kelamaan mereka capek dan bisa batal ntar. Ya kan? Nah, jadi siapa bilang nggak ada target? Semuanya ada target. Allah kasih target ke kita, sholat berapa kali?
5 kali sehari minimal. Lebih silakan, minimal 5. Puasa juga apa? Setahun itu 29 hari atau 30 hari Ramadan minimal, ya kan? Nah, termasuk juga yang lain-lainnya gitu kan. Uang kita berapa? 2,5% itu minimal. Apapun pakai target, teman-teman. Apa yang nggak pakai target? Ya. Nah, justru kan kita nih pengen lebih baik lagi kan gitu. Spiritnya Islam juga sama, spirit bisnis juga sama. Kita pengen lebih baik lagi. Itulah kalau di BP kita rumuskan menjadi namanya itu BTR, ya, break the record. Ya. Kalau kita break the record, teman-teman, ya, pertama kita akan patahkan, ya, kita akan break the limit yang selama ini membatasi kita masuk pada angka yang baru, ya, terus kita ulangi, ya, insya Allah gitu ya, kita berusaha lebih baik lagi. Nah, itu nanti di kepala kita pelan-pelan akan terset, ya, new standard, ya, standar yang baru. Sama juga kayak atlet olahraga, ya, kalau dia bisa mencapai suatu titik dalam waktu 12 detik, ya, 12 detik terus itu. Tapi sekali dia patahkan, akhirnya berapa? 10 detik. Lebih cepat, ya kan? Lebih cepat ternyata. Nah, dia paksakan sehingga angka itu bisa tercapai lagi. Kalau dia 3 kali berhasil melakukan itu, dia akan di kepalanya, di sel-sel tubuhnya, di ototnya akan terbentuk new pattern, pola yang baru bahwa dia bisa lebih cepat. Ya. Jadi menurut saya ini program BTR ini bagus banget. Dalam segala aspek itu saya nilai itu bagus banget. Ya. Oh, tapi rada stres masih po. Stres itu karena kita belum terbiasa. Ya. Nanti itu ya biasa aja semuanya. Nih, teman-teman bayangkan, saya sekarang ngelola ini berapa nih? Puluhan ribu mitra. Berapa yang saya kelola? Miliaran. Kalau orang biasa nggak ngerti bisnis, ya, tahu-tahu saya timpakan ini, kamu urus nih ya, puluhan ribu mitra, ya, ini total potensi omsetnya miliaran. Pasti stres dia. Kenapa? Dia tidak terbiasa. Tapi kalau kita udah terbiasa, dan kita kan naiknya bertahap. Kita kan nggak tiba-tiba 200 botol, ya kan? Kita udah melalui tahapannya itu, yang 3 botol, 5 botol, 10 botol, 20 botol gitu kan. Nah, kita udah melalui tahap itu, ya, agent plus, ya, kemudian kita jadi bright dan seterusnya gitu ya. Kita udah melalui tahap itu, makanya stres itu masalah pembiasaan aja. Ya, kalau kita udah terbiasa, malah ya biasa, justru tuh kayak game, ya, kayak game, kita enjoy banget jadinya. Makanya kalau orang tanya sama saya liburan, saya nggak ada liburan. Bagi saya kayak gini nih liburan, kayak gini hiburan. Ya, masih stres di rumah, nggak stres, happy kita. Ya, karena ya hari-hari bagi saya itu udah hiburan dan juga liburan sudah. Ya, jadi nggak ada stres sama sekali. Ngelola puluhan ribu orang ya dengan omset sekian miliar, nggak ada stresnya sama sekali, insya Allah. Asik aja, santai aja. Ya. Nah, kadang-kadang tuh bikin stres apa? Justru tuh kadang-kadang tuh perangnya mitra tuh. Ada mitra yang berantem, ya kan? Ada yang punya masalah gitu kan, yang sama pasangan dan seterusnya. Itu baru kadang-kadang yang bikin saya itu yang agak-agak stres itu di sana. Ya, tapi kalau soal bisnisnya, insya Allah enggak. Jadi pastikan diri kita bulan ini BTR. Bulan ini kita apain teman-teman? Ngapain teman-teman? Masya Allah, ini hebat ya, di depan layar dia bisa tertidur ya, dahsyat. Berarti dia khusyuk ya. Suara saya berarti syahdu di ininya dia ya, di telinganya dia ya. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, menyenangkan hati saya ya. Jangan diganggu orang lagi bobok ya. Oke, kita kucing aja nggak boleh diganggu tidur ya, apalagi orang gitu ya. Nah, jadi teman-teman pastikan bulan ini kita BTR ya, dan bukan cuma diri kita, tapi tim kita juga. Ya, saya hari ini tidak mau berpanjang lebar ya. Saya hanya pengen meluruskan niat teman-teman. Begitu masuk bulan Juli, kita kemarin sepakat untuk BTR, ya sudah kita sekarang juga berusaha untuk BTR. Kita buka slide berikutnya. Ini kelihatan loh prosesnya. Ya, oke, buka lagi. Yuk, satu lagi buka. Nah, ini teman-teman barusan saya posting ya tentang bangsa petarung ya, BP, bangsa petarung ya, BP, bangsa pemenang gitu ya. Ini foto ketika saya ini ada ponakan saya ya, mau masuk pesantren gitu ya. Nah, ini saya waktu mau ngantarin dia lah ya, waktu ngantarin dia gitu. Saya juga pernah bilang ke dia soal kegigihan ya. Ini alhamdulillah sudah diposting ya di Instagram, di Facebook ya, bisa saya posting ya. Nah, ini jangan buru-buru ke sana dulu, tenang dulu, tenang dulu, tenang dulu. Oh, ini langsung mau komen deh, tenang dulu, tenang dulu. Nah, kali ini teman-teman ya, kita pakai strategi sedikit. Pagi ini tolong testimoni tentang bermitra. Ya, yang halus kalimatnya, jangan sebut BP. Alhamdulillah sejak bermitra sama Mas Ipo, saya akhirnya kenal dengan ibadah A ke ibadah B ya, dan ibadah C misalnya. Alhamdulillah sejak saya bermitra sama Mas Ipo selama 6 bulan nih, selama 1 tahun nih, misalnya gitu ya, income saya naik signifikan. Ya, jangan sebut rupiahnya, tidak boleh sebut rupiah. Tapi kalau naik 30%, boleh. Naik 2 kali lipat, boleh. Naik 3 kali lipat, boleh.
ya, mengalahkan gaji saya, 3 kali gaji saya, boleh. Nah, kayak gitu tuh boleh. Ya, testimoni finansial boleh, testimoni yang lain juga silakan. Ya, intinya jangan sebut BP, ya, jangan sebut juga komunitasnya. Sebut aja yang dengan sayanya atau kita menekuni bisnisnya, gitu. Oke, itu teman-teman dari saya. Terima kasih banyak ya. Kita tutup majelis kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk langsung ya ke Instagram, ke Facebook. Terima kasih Pak Ipo. Pak Ipo terima kasih banget Terima ya. kasih Po ilmunya.